Halo kawan, apa kabar? Semoga pada sehat-sehat ya. Dan di sini gue mau sharing ya pengalaman gue pada saat gue bikin blog di tahun 2021. Dan kebetulan gue bikin blog itu bulan Februari tahun ini ya. Jadi mungkin ini pengalaman gue bagaimana caranya biar blog gua itu diterima AdSense secepat mungkin. Tapi sebelum dilanjut, kalau kalian fokus nonton video ini, kalian pikirkan dulu apa yang kalian maksud itu. Dalam arti apa tujuan kalian membuat blog itu ya. Kalian harus pikir-pikir dulu apa tujuan kalian untuk membuat blog. Apakah ingin blog kalian itu hanya untuk bisnis, itu kan ibarat bisnis yang mungkin kalian tahu ya, seperti jualan atau yang lain-lain lah, itu ya. Apakah kalian bikin blog itu untuk bisnis, atau kalian bikin blog itu agar keterima AdSense? Nah, itu ada dua pilihan ya. Dan di video ini gue bakal bahas, kalau kalian emang niat bikin blog itu pengen diterima AdSense, tepat, kalian nonton video ini sangat tepat. Karena ini share pengalaman gue pada saat gue ditolak sama Google AdSense itu sebanyak 4 kali coy. Gue ditolak beneran. Dan alhamdulillah di bulan ini setelah gue pelajari kan, dan alhamdulillah di bulan ini gue keterima AdSense, dan itu alhamdulillah. Gue juga terima kasih sama teman-teman yang udah mendukung blog ini, karena emang niatnya gue pengen berbagi juga gitu kan. Tapi gue juga berpikir gimana caranya walaupun gue berbagi tapi gue punya pendapatan gitu loh, jadi kita sama-sama untung lah, itu ya. Jadi gue banyak terima kasih sama teman-teman. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini juga gue bukannya mau pamer ya, bukan mau pamer, cuman buat motivasi kalian, khususnya untuk blogger pemula ya, agar cepat diterima AdSense. Ini kalian bisa lihat. Ini kalian misalnya di sini klik, nah ini udah muncul iklan-iklannya ya, dan alhamdulillah. Oke, sekarang kita langsung aja ya. Tahap pertama yang harus kalian lakukan sebagai blogger pemula ya, agar cepat diterima AdSense. Mungkin untuk tahap pertama ini pasti kalian udah gak asing lagi mendengar kalau artikel kalian itu harus ori. Ya benar, harus ori coy. Kalian jangan copy paste artikel orang lain gitu kan, lalu kalian taruh di blog kalian, itu jangan. Itu bermasalah beneran deh. Mungkin untuk yang pertama ini kalian udah paham ya, artikel kalian tuh harus ori, jangan copy paste punya orang lain. Oke, lanjut untuk yang kedua. Untuk yang kedua ini, karena sebelumnya gua kan terus belajar nih bikin blog gitu kan, gua terus belajar juga, lihat tutorial gimana caranya biar blog kita itu masuk SEO terus diterima AdSense biar cepat ya kan. Dan katanya juga ada yang bilang minimal ya setiap artikel tuh minimal 500 kata. Itu 500 kata kan minimal. Cuman gue di sini enggaknya kenapa? Percuma coy, gue pernah 500 kata ya, bikin 500 kata kan setiap artikel. Wow panjang, bahkan 500 lebih lah, walaupun kadang 505, 510 gitu kan. Yang penting lebih kan. Gue ditolak coy, gue udah bikin tuh, pokoknya setiap artikel tuh gue udah bikin, gue ditolak. Akhirnya gue lihat-lihat lagi tutorial yang ada di YouTube kan gimana. Dan sekarang begini, gue bikin artikel nih ya,
gue bikin artikel cuma begini kan, cuma begini, itu 500 kata, uset gue pusing, gue bikin artikel apaan 500 kata gitu kan. Sedangkan gue aja niat gue cuma buat nge-share ini doang, model 3D gitu kan. Jadi bagi kalian yang sedang cari model-model 3D nih, bisa langsung menuju ke blog gua ya. Itu gratis, kalian tinggal pakai aja, tinggal download, tinggal pakai di project kalian. Itu kalau kalian yang suka bikin-bikin model 3D ya, khususnya untuk mod-mod game gitu ya. Gitu. Dan itu pun artikel 500 itu percuma gitu kan. Ya memang alangkah baiknya artikel tuh 500 gitu kan, bahkan bisa 500 lebih gitu kan. Itu lebih bagus. Cuman di sini kan kita mikirnya biar cepat-cepat diterima AdSense gitu kan. Karena kalau misalnya kita kebanyakan mikirin artikel 500 kata, artikel apa lagi yang mau ditulis coy gitu kan. Iya serius, ini pengalaman gua ya. Dan di situ akhirnya gua fokusin, gue bikin 300 kata. Tapi nggak kurang ya, dari 300 kata itu gua nggak kurang. Ya lebih lah, 310, 315 gitu kan. Itu gua bikin artikel. Jadi 300 kata aja nggak apa-apa, yang penting jangan di bawah 300. Paham ya? Untuk yang kedua ya. Untuk yang pertama kan artikel harus ori. Lalu yang kedua jumlah artikel harus 300 kata ke atas. Gitu aja. Jangan sampai deh 300 ke bawah. Oke ya. Oke. Untuk yang ketiga, nah ini penting. Ini penting coy. Kalau kalian pengen cepat diterima AdSense gitu kan sama Google AdSense, kalian harus beli domain. Nih, ini domain nih .com gini kan. Biasanya kan kalau misalnya yang belum beli domain kan Blogspot gitu kan. Nah, dan ini kalian harus beli domain. Itu cepat diterima. Nggak sampai bertahun-tahun lah, nggak sampai. Cuma berapa bulan ya cepat. Yang penting artikel itu benar-benar ori gitu ya. Itu ya. Yang ketiga tuh kalian harus beli domain. Oke. Dan yang keempat, ini langsung. Yang keempat itu kalian harus ada menu about. Nih ini about nih. Ini about, kontak, private policy. Ini harus banget. Ini kalian harus ada nih di blog kalian tuh harus ada. Kalau kalian mau blog kalian itu cepat diterima AdSense. Jadi ini harus ada. Gitu ya. Paham ya? Oke. Langsung kita yang kelima. Yang kelima itu harus ada menu share. Paham nggak menu share seperti apa nih? Kayak gini. Facebook, Twitter, terus ini Pinterest, terus WhatsApp. Nah, ini juga kan Facebook, YouTube, Instagram, WA kan. Ini harus ada. Tapi perlu diingat, jangan dikasih link Facebook kalian. Jangan dikasih link Facebook kalian, coy. Jadi siapin aja menu share gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau share ya udah berarti langsung masuk ke akun kalian masing-masing. Itu ya. Jadi harus ada menu ini nih, menu share. Oke, paham ya? Paham ya? Oke. Untuk yang keenam, kalian bisa lihat di atas blog gua gini kan, di menu-menunya, terus di samping-sampingnya ya kan. Tuh. Ini nggak ada embel-embel banyak. Dalam arti embel-embel banyak tuh nggak ada label-label. Jadi di setiap blog gua, di setiap artikel gua nih, ini hanya menuju ke satu menu. Dalam arti satu menu gini. Biasanya kan di setiap blogger itu kan di template itu kan. Nah, di sini kan biasanya ada home nih, tulisannya kan home atau menu utama di sini ya. Ini sengaja gua ganti jadi Rizky Project nama blog gua kan.
Awalnya kan ini menu utama nih, ini awalnya, ya kan? Nah di menu utama ini kan muncul semua kan artikel kita tuh, muncul semua kan, ya. Terus yang kedua, ini gue kasih menu. Dalam arti menu nih, artikel gue nih apa nih gitu kan. Kalau misalnya kalian tutorial atau apa gitu kan, ya udah kasih ini aja. Cuma jangan dikasih label, dikasih menu. Jadi di setiap, jadi pada saat ada orang yang klik nih menu, ya kan, itu artikel kalian tuh muncul semua. Artikel kalian tuh muncul semua. Paham nggak? Ya semoga paham ya. Gitu. Jadi jangan dikasih label lah. Emang sih kelihatannya rapi gitu kan. Kalau misalnya dikasih label, wah lebih berkualitas lah. Jadi pada saat orang masuk ke blog kita tuh, wah gampang nih nyarinya karena ada labelnya gitu kan. Cuman di tahun ini, tahun 2021, jangan dulu deh coy. Sebelum kalian keterima AdSense, jangan dulu kalian bikin label. Kalian bikin menu gini aja, cukup satu. Terus sama bikin artikel terbaru nih, taruh nih artikel terbaru gitu kan. Terus sama postingan populer tuh, udah bikin itu aja. Nggak usah segala label tetek bengek yang lain-lain, nggak usah coy. Paham ya? Ya alhamdulillah kalau paham. Di sini ya bukannya ngajarin ya, sorry ya. Tapi gue share pengalaman gue aja, karena dulu juga gue pakai label coy. Pokoknya bikin biar kualitas keren lah, biar kualitas blog gue tuh keren. Akhirnya gue bikin label ini satu. Terus Facebook ini nih gue kasih link Facebook gue, YouTube juga gue kasih link YouTube gue. Pokoknya mantep. Walaupun ada about kontak begini kan, ini gue asal-asalan, yang penting ada gitu kan. Udah gagal, gue ditolak coy. Iya. Oke, tadi yang ke-6, sekarang yang ke-7. Nah, pada saat kalian bikin artikel, ya bikin artikel baru gitu kan, usahain setiap artikel kalian itu pada saat awal share gitu kan, baru zring gitu kan, baru banget diupload, usahain dalam 2 hari itu tembus 50 view. Usahain, jangan sampai kurang. Pokoknya setiap kalian bikin artikel harus tembus deh 50 view. Nggak usah sampai 100, nggak usah. Kalau sampai 100 ya siapa sih kita gitu kan, namanya kita blog baru, kita share ke sana ke sini yang ada nanti disangka spam, ya kan. Kalau kita ngajak target begini nggak usah, kalian share aja seadanya bret gitu kan. Apalagi kalau misalnya kalian punya komunitas kan, wah itu udah enak gitu kan. Jadi cepat gitu kan. Ya minimal 50 view lah setiap kalian share artikel baru tuh, minimal. Paham ya? Paham, oke. Nah untuk yang ke-8, sebelum kalian daftar ke Google AdSense, diusahain blog kalian ini daftarin ke Google Webmaster coy. Mungkin untuk sekarang itu Google Search Console ya, untuk sekarang namanya. Nah gitu. Dulu gue juga pernah, soalnya gitu. Gue belum share, belum gue daftarin ke Google Webmaster, belum. Gue main daftarin aja ke AdSense. Yang pertama gagal, konten low katanya. Ya padahal gue setiap artikel tuh ada 500 kata, masa konten low kan, gue bingung. Ya, akhirnya udah biarin, artikel nggak gue rubah. Macem-macem itu gue udah beli domain ya, terus tidak ada konten. Banyak peringatannya, gue banyak. Nah setelah gue pelajari semuanya, bener, gue yang terakhir harus daftarin blog gua tuh ke Google Webmaster. Setelah itu kalau misalnya udah ke indeks semuanya, terus kalian misalnya kalian harus punya target nih dalam sebulan nih, kayak gitu kan. Gak usah sebulan lah, minimal 3 minggu nih atau 2 minggu. Dalam 2 minggu ini kira-kira artikel kalian itu tembus nggak, setiap artikel tuh
50 view gitu kan. Kalau misalnya kalian udah ngerapihin blog kalian ya, ini ya gitu ya. Kalau untuk template blognya kalian bisa beli nih ke Mas Sugeng ID, itu bagus, itu bagus gitu ya. Ini Viomax itu bagus kok, karena blog gue juga ini pakai Viomax ya templatenya ya. Itu kalau misalnya kalian udah nih, udah semua nih, ini udah ada menunya juga, udah cuman satu, terus nggak pakai label yang lain-lain gitu kan, nggak pakai tetek bengek lah yang lain-lain, ya udah kalian tinggal fokus ke artikel, fokus ke view gitu kan. Pokoknya dalam setiap artikel harus tembus 50 view. Terus udah daftarin ke Google Webmaster, udah kalian daftarin deh ke Google AdSense, insya Allah keterima dalam seminggu. Gue gitu cai, kemarin tuh pengalaman gue ya begitu. Pada saat gue udah ditolak Google AdSense selama 4 kali, gue sempat frustasi sih, sempat udahlah males gitu kan. Akhirnya gue belajar terus, apa sih gitu kan, kenapa sih gitu kan. Soalnya gue nanya-nanya ke temen gue, iya begitu jawabannya coy. Ya udah nggak apa-apa, kasih label aja biar rapi, biar ini begitu. Berarti kan pada intinya di tahun ini pada blog ya, kalau misalnya kalian mau fokus biar blog kalian keterima AdSense, itu jangan pakai embel-embel yang lain, apalagi link-link yang gak jelas gitu kan. Jangan dipakai. Mendingan fokus ke artikel kalian yang ori semuanya itu. Makanya di sini di blog gue alhamdulillah, ini model-model yang gue bikin ini ya alhamdulillah buatan gue sendiri gitu kan, ori semua. Dan gue nulis artikel juga ya udah ngarang gitu loh, ngarang. Makanya kalian bisa ngeliat persyaratan, terus informasi begitu-gitu terus kan. Ada gue bingung, gue bikin kata-kata apa lagi tuh gue bingung gitu. Nah ini ya, mungkin ini bisa jadi contoh buat kalian sebagai blogger pemula ya. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, silahkan di like dan subscribe ya, dan share ke teman-teman bagi yang sedang membutuhkannya gitu ya.